Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah, ya Allah jadikanlah aku ini ahli salat, wa min dzurriyyati dan keturunan-keturunanku. Rabbana taqabbal du'a, ya Allah terima doa kami. Karena saya suka baca tuh habis salat. Tujuan supaya apa? Supaya kita nanti di akhirat nggak punya beban anak, beban istri yang tidak mau sholat, karena sholat ini adalah amal yang paling utama. Kita minta kepada Allah supaya anak kita, istri kita pun mau sholat. Itu minimal itu deh, ya minimal itu. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya milik kami lah akhirat dan dunia. Dunia ini mah Allah yang punya. Akhirat juga Allah yang punya. Ini kadang-kadang dunia yang punya Allah, kita pusing tuh ngurusin dunia, cari rezeki sono sini. Lupa kami masih rezeki. Ada nggak gitu? Banyak. Ngejar dunia tapi lupa sama yang punya dunia. Ngejar rezeki lupa sama yang ngasih rezeki. Contoh gini Pak, di meja ini ada hidangan banyak nih. Ada hidangan banyak, wah enak banget. Nah sebelah sini ada tuan rumahnya. Bapak akan ngejar hidangan itu apa ngejar tuan rumahnya? Orang yang cerdas nggak perlu goreng rebutan, di situ. Tuan rumahnya ada, deketin tuan rumahnya pasti dikasih. Kalau kita nggak temuin tuan rumahnya, kita rebutan itu, ditiak ya, ditontonin. Ya Allah, pada rebutan. Gue dilewatin yang punya. Kan gitu kan? Betul nggak? Tadi. Ya kan? Tadi keluar nih, ayo makan di rumah saya gitu kan? Tadi di depan pintu. Kita datang ya, Tadi kita cekin aja, bodo amat kita makan, rumah kita pulang. Kesinggung nggak? Kan gitu Pak. Nah tapi kalau kita datang pedi gini gitu kan, makan pedi, makan. Terus makan dibekelin lagi, ditambahin nggak? Ditambahin. Kita gitu. Berangkat gelap, pergi gelap, ya kan? KPPS kerja pagi pulang sore. KPPS kerja pagi pulang sore. Penghasilan kehet-kehet ya kan gitu kan? Penting pulang penting P4 kumpulin gitu kan dunia, mati kagak dibawa, sian amat itu. Kalau masalah dunia mah Allah sudah jamin rezeki mah, Allah sudah jamin. Itu contoh gampang bukan? Yang kagak pengen jabatan cuma nyoba-nyoba doang, ngasih foto ke sembarangan jadi bener nggak? Lah yang fotonya pakai macam-macam, Google macam rapi banget, lah kagak dapat suara. Kalau sudah baik, dunia mah udah Allah takkan. Rezeki mah nggak bakal keturunan. Masalahnya rezeki itu berkah apa enggak, kan itu doang. Jangan sampai kita ngejar rezeki tapi lupa sama yang Maha memberi rezeki. Wa inna lana lal akhirata wal dunia, dan akhirat ini Allah yang punya. Makanya di akhirat juga nanti gitu Pak. Orang kalau sudah ditakdir masuk neraka ya sudah nggak bakal bisa dirubah. Ada nggak yang bisa merubah orang sudah ke neraka masuk ke surga? Ada nggak? Ukuran manusia nggak bisa. Tapi kalau Allah punya pengen, bisa. Rasulullah tuh paham benar tuh. Rahmat Allah sedemikian luasnya. Allah itu nggak berhenti jadi Tuhan ketika kiamat itu datang. Ketika akhirat itu sudah datang hari kiamat, hari akhirat. Atau nanti setelah kehidupan, setelah kematian, apakah berarti rahmat Allah berhenti? Enggak. Rahmat Allah terus. Kita merasa kita tahunya kan rahmat Allah hanya di dunia. Jangan salah bos. Di akhirat nanti rahmat Allah jauh lebih besar. Nabi Muhammad tahu. Paham konsep itu, makanya nanti ketika di akhirat banyak orang-orang tertentu yang Rasulullah inginkan supaya itu diangkat.
Dengan rahmat ya Allah angkat Bayu dari neraka. Dengan rahmat ya Allah angkat Tahu dari neraka. Bisa nggak dirubah? Bisa. Yang nggak bisa merubah itu ya manusia yang nggak bisa. Tapi Allah sih bisa. Akhirat yang punya terserah gua. Gua masuk ke surga, gua masuk ke neraka terserah gua. Terserah gua kata Allah. Yang perlu kita pahami, Pak, surga neraka itu adalah kalau kita bisa menganalogikan itu adalah gambaran manifestasi. Allah ketika suka sama kita, ridho sama kita digambarkan dengan surga. Allah kalau marah sama kita, benci sama kita digambarkan neraka. Surga dan neraka sudah ada belum? Sudah ada belum? Sudah ada. Sebelum kita ada, surga dan neraka itu sudah ada. Nih disiapin nih di surga dan neraka mau yang mana? Kan Allah pilih. Kita disuruh milih. Itu sudah ada tempatnya. Kalau mau ke surga ini caranya, kalau mau ke neraka ini caranya. Terserah kita mau pilih yang mana. Bahkan kata Allah dan berikutnya, fa'andartukum naran talazza. Apa gitu? Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Bahkan suatu hari Rasulullah itu saking geramnya, ya, dulu sampai sedikit teriak. Saking kencengnya suara Rasulullah sampai ke pasar kedengaran. Saking kenceng Rasulullah teriak itu sampai serbannya jatuh. Kata Rasulullah dalam sebuah desa, andartukum nara. Aku sudah peringatkan kalian dengan neraka. Jadi Rasulullah sudah berapa kali mengingatkan bahwa nanti akan masuk neraka kalau orang-orang yang tak beres. Naran talazza itu artinya api yang menyala-nyala. Bahkan kata Rasulullah, ini kalau kita ngomong neraka serem banget. Kita yang merasa tenang-tenang aja nih, yang ibadah malas-malasan gitu kan. Nih kata Rasulullah, apa-apa masuk neraka cuma sehari dua hari gitu ya, gitu kan? Ada nggak gitu? Ada. Kalau masuk surga kan gitu kan? Oke, neraka itu tempat membersihkan, ya, tempat membersihkan buat kita nih, bukan aja membersihkan. Itu siksaan. Apakah siksaan yang paling ringan di neraka? Di sudut rokok itu panas banget. Di sudut rokok ini bicara neraka. Kata Rasulullah dalam hadis ya, sisaan neraka yang paling ringan, sisaan yang paling ringan itu kata Rasulullah, inna ahwana ahli nar adaban yaumal qiyamah rajulun tud'u fi akhmasi qadamaihi jamratani yukla minhuma dimabu. Siksaan yang paling ringan di neraka, sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan siksaannya dari kiamat nanti ialah seorang diletakkan di kakinya dua buah bara api neraka di kedua belah telapak kakinya yang karenanya otaknya mendidih. Jadi siksaan paling ringan di neraka itu nanti di akhirat, kaki kita ditarik bara api neraka. Begitu ditaruh nih, saking panas otak sampai mendidih, menggelotok. Panas tak? Karena gini aja gambarnya, bapak masak air, api panas, saking panasnya api air sampai menggelotok. Air kena api langsung nggak? Enggak. Saking panas sampai api menggelotok. Itulah sisaan paling ringan di neraka itu adalah nanti di akhirat di neraka. Tak kaki kita nih, telapak kaki kita ditaruhin bara. Saking panas otak sampai ini. Sisaan paling ringan. Imam Bukhari juga beriwayat di sini. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari. Dalam hadis lain disebutkan juga, inna ahwana ahli nar adaban man lahu na'lani wa syirakan min nari yughla minhuma dimagu kama yughlal mirjal
ma yura an ahadan ashaddu minhu adaban wa innahu la ahwanuhum adaban.